wabil khusus segenap pengurus Masjid tercinta Al-Badar yang kita hormati, bapak-bapak, segenap para pejabat pemerintah yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya semata-mata karena rahman dan rahim Allah kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan mendengarkan sejenak siraman rohani sambil berniat iktikaf. Insyaallah pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, utamanya kelak yaumil qiyamah. Hadirin yang mulia rahimakumullah, sekalian sampaikan renungan siang momen di akhir bulan Rajab, sedikit mengingatkan kembali kita tentang peristiwa besar yang bersejarah Isra Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sepulang baginda Rasul dari Isra Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul berkata, "Ausani Rabbi khamsata asya." Di malam Isra Mi'raj Tuhanku berpesan kepadaku atau berwasiat kepadaku 5 perkara. Yang 5 perkara ini tentunya bukan hanya untuk baginda Rasul, tapi tentunya juga untuk kita umatnya. Wasiat Allah yang pertama kepada baginda Rasul, ya Muhammad, la tu'alliq qalbaka bid-dunya fa inni lam akhluqha laka. Muhammad, kata Allah, hatimu jangan kau gantungkan dengan dunia, karena dunia aku ciptakan pada hakikatnya bukan untukmu. Kalau buat kita, wahai umat Rasul, hati kalian jangan kau gantungkan kepada dunia, karena dunia yang sekarang kita berada ini diciptakan oleh Allah, hakikatnya bukan untuk kita. Yang untuk kita pada hakikatnya adalah akhirat. Akhirat yang kita maksudkan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua kita dulu dibikin di surga. Kampung halaman kita yang sebenarnya ya surga itu. Bukan Jawa Tengah, Jawa Timur, atau luar Jawa. Kampung halaman kita yang sebenarnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia itu isinya apa sih? Orang bilang harta, tahta, wanita, dan seluruh materi bendawi ini adalah dunia. Hati kita tidak boleh terpaut dengan dunia. Ini bukan berarti kita dilarang untuk hidup kaya, silahkan Anda kaya raya, asal dari penghasilan yang halal. Dengan kekayaan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Silahkan Anda mengejar jabatan, tapi yang terlalu berlebihan, karena jabatan pada hakikatnya pasti akan ada akhirnya yang namanya pensiun. Silahkan Anda cintai itu semuanya, tapi jangan hati kita terpaut dengan itu segala-galanya. Itu hanya perantara saja. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, ni'mal matiyah ad-dunya, bahwa sebaik-baik kendaraan itu ya dunia ini yang sekarang kita berada. Harta, jabatan, tapi fartahilu biha ilal akhirah. Gunakan hartamu, gunakan jabatanmu untuk batu loncatan menuju negeri akhirat nanti. Kenapa? Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh dibandingkan dengan dunia seisinya ini. Hati kita tidak boleh bergantung dengan dunia. Kadang-kadang orang, mohon maaf, sudah gila jabatan, gila harta, gila wanita, gila hormat, itu dunia semuanya padahal.
Dalam hidup kita hanya boleh gila satu, gila kepada Allah Subhanahu wa taala. Gandrung dengan Allah. Mahabbatullah, cinta kepada Allah yang kelas tinggi itu bagus dipuji. Tapi kalau terlalu cinta kepada jabatan, kepada harta, itu semuanya dunia. Saya teringat dengan kalimatnya Gus Mus, mungkin Bapak kenal Gus Mus ya, Mustafa Bisri Rembang, kiai, seniman, budayawan. Beliau bilang, ada seorang kiai hampir jadi wali. Kiai hampir jadi waliullah. Karena wali itu jabatan tertinggi setelah nabi. Kalau ustadz, ulama itu masih di bawahnya wali. Tidak semuanya ulama adalah wali. Tidak semuanya ustadz adalah wali. Tapi kalau sudah kelas waliullah, kekasih Allah, itu jabatan tertinggi setelah nabi. Kata Gus Mus, mungkin seniman biasa ngeritik orang kan ya, untuk kebaikan. Ada kiai hampir jadi wali, gara-gara jadi tim sesnya paslon atau capres, gagal jadi walinya. Apalagi diiming-iming dengan fulus. Nih Pak Kiai, tak kasih duit sekian kepok, tolong dukung saya, tolong jadi tim ses saya, jadi jurkam saya. Memang betul, karena yang namanya waliullah itu, mohon maaf, bukan mata duiten. Tidak akan pernah gila harta. Wali itu yang dicinta hanya Allah. Pernahkah kita mendengar kisah ketika Sa'labah bin Hatib al-Ansori pengen jadi orang kaya, kata Rasul, Sa'labah, kau lihat itu gunung. Saya bisa gunung ini jadi emas dan dihadirkan di depan saya saat ini juga. Tapi saya tidak inginkan itu Sa'labah, kata Nabi. Waliullah juga bisa bikin gunung jadi emas. Selesai sholat di bawah sajadah ada uang miliaran, triliunan bisa. Tapi tidak silo dengan harta yang namanya wali itu. Mungkin kalau kelas ustadz kayak saya bisa saja, bisa silo ya. Pak Ustadz tak kasih duit jadi jurkam saya ya. Tak kasih mobil mewah jadi jurkam saya, barangkali saya kepencut. Karena saya belum kelas wali. Kalau waliullah nggak silo dengan itu. Kalau salah kenapa didukung? Kan itu logikanya gitu ya. Kalau tidak bagus kenapa didukung? Gara-gara materi. Mohon maaf, ini bukan kampanye ya. Ini gambar saja bahwa wali itu tidak silo dengan harta. Yang disilokan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau contoh gampang di Indonesia ya Wali Songo kan gampang itu ya. Kalau dulu saya masih kecil banyak wali-wali Allah banyak. Di Magelang ada Kiai Hamid Kajoran itu ada. Di Jawa Timur Kiai Hamid Pasuruan itu punya indera keenam lah kira-kira gitu. Jadi kita belum ngomong sudah tahu duluan beliau. Kiai Hamid Magelang itu waktu saya masih kecil, kalau ada caleg, ada capres datang ke rumah beliau, tolong Pak Kiai saya pengen nyalon jadi DPR RI. Kalau beliau mau mengangkat tangan, pasti jadi. Gak usah doa panjang ya Ustadz doa kan panjang, Allahumma ya Allah ya Allah. Dia nggak cepat, udah selesai. Kalau beliau mau mengangkat tangan Mbah Hamid itu pasti jadi. Tapi juga pernah ada orang nyalon kepala desa ke situ. Pak Kiai saya pengen nyalon kepala desa minta doanya. Dia bilang tangan saya panas, nggak mau mendoain, nggak jadi. Itu kelas-kelas kekasih Allah waliullah. Bukan silo dengan hartanya, bukan karena amplopnya, tidak. Betul-betul ma'rifat kepada Allah Subhanahu. Jangan kau gantungkan hatimu kepada dunia. Dunia ini bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah surga. Satu. Yang kedua, wasiat baginda Allah kepada baginda Rasul, ya Muhammad, wa kun ayisan anil khalqi fa innahu laisa fi aidihim syai'un. Muhammad, kamu hendaknya putus asa kepada orang. Bahasa paling gampang, kamu jangan terlalu berharap kepada manusia. Kenapa? Manusia itu pada hakikatnya tidak punya apa-apa. Yang punya apa-apa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu berharap kepada orang kalau tidak ingin menyesal. Kadang-kadang tanah orang sudah kita ukur-ukur, wah ntar saya dapat untung sekian juta. Ditunggu berminggu-minggu, ternyata nggak laku-laku atau nggak dapat apa-apa. Lalu bagaimana dalam hidup ini kita berharap hanya kepada Allah? Apalagi berharap kepada caleg, capres umpamanya.
Kata orang, siapapun presidennya, siapapun DPR-nya yang di Senayan sana, wakil rakyat kita, kalau kita nggak kerja begini nggak dapat uang. Masuk akal juga sih kadang-kadang kalau kita pikir. Jangan terlalu berharap kepada manusia, karena manusia pada hakikatnya tidak punya apa-apa. Yang punya apa-apa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharaplah kepada Allah, sampai kata Rasul, kalau toh sandalmu jepit itu patah, putus, curhatlah kepada Allah, ya Allah sandal saya sudah rusak, sudah harus diganti ya Allah. Ya Allah di rumah saya berasnya sudah habis, gajinya sudah habis, tukinya sudah habis ya Allah. Curhatlah dulu kepada Allah, rekeslah dulu kepada Allah, senang dicurhatin kalau kita berbeda. Berikutnya pesan Allah kepada baginda Rasul Muhammad, wajtahid fi thalabil jannah. Kamu hendaknya sungguh-sungguh Muhammad dalam mencari surga. Nyari surga tidak bisa dibikin sambilan. Kalau nyari jabatan sambilan nggak apa-apa. Kalau saya jadi capres, jadi presiden, kalau saya jadi caleg, jadi DPR RI. Tapi kalau surga, jangan kalau ntar masuk surga. Harus sungguh-sungguh dalam meraih surga. Apalagi kata Nabi, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Surga itu dikelilingi, dikepung hal-hal yang pahit, getir. Sedangkan neraka dikelilingi hal-hal yang menyenangkan nafsu kita. Surga itu isinya dikelilingi oleh hal-hal yang pahit menurut hawa nafsu kita. Jamaah sholat pahit, puasa sunnah pahit, silaturahim pahit, bersatu rukun kompak itu juga pahit, sholat malam pahit, hadir ke majelis ta'lim itu pahit menurut nafsu kita. Itu jalan menuju surga penuh liku-liku. Tapi jalan menuju neraka lempeng. Bermalas-malasan ibadah, tidak puasa Ramadan, tidak hadir ke majelis ta'lim, tidak sholat 5 waktu, itu jalan menuju neraka semuanya. Enak menurut hawa nafsu kita. Kalau sudah tahu kita demikian, ternyata surga itu tidak gampang kita raihnya. Wajtahid Muhammad, kamu harusnya sungguh-sungguh dalam mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bermalas-malasan. Kenapa? Umur kita sangat terbatas. Tuntutan Allah sangat banyak. Dan hidup di akhirat adalah tumben. Kalau tidak dipersiapkan dari sejak di dunia ini, takutnya amal ibadah kita tidak mencapai standar yang diperlukan oleh Allah untuk meraih surganya. Karena itu maksimalkan momen waktu kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu, dan ibadah maknanya luas, tidak hanya sholat. Kita bekerja ke kantor dari rumah, niatnya ya Allah saya berangkat ke kantor untuk menghidupi keluarga. Kalau toh lebih saya buat sedekah, mencari ridhomu ya Allah. Sepanjang perjalanan dan sepanjang di kantor, walaupun mungkin tiduran umpamanya, semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min amalin yutasawwar bi surati amalid dunya thumma yasiru amal akhirah bi husnin niyah. Kata Nabi, berapa banyak amal ibadah, amaliyah ya, bukan ibadah, amal yang nampaknya amal dunia justru jadi amal akhirat karena bagusnya niat. Sebaliknya, kam min amalin yutasawwar bi surati amalil akhirah thumma yasiru amal dunya bisu'in niyah. Berapa banyak juga amal pekerjaan yang nampaknya pekerjaan akhirat berubah total jadi amal dunia karena niat yang buruk. Nampaknya ceramah seperti ini amal akhirat. Seolah-olah yang namanya ustadz surganya paling depan. Tapi kalau ustadz niatnya tidak lillahi ta'ala, popularitas, mencari amplop tadi, itu dapatnya cuma dunia saja. Bukan jadi amal akhirat. Banyak amalan yang nampaknya amal dunia jadi akhirat, jadi karena bagusnya niat dan sebaliknya. Hadirin jamaah yang mulia rahimakumullah, yang terakhir wasiat Allah kepada baginda Rasul sepulang Mi'raj,
Ya Muhammad wadum ala tahajud fa inna nusrata ma'aqiyamil lail. Kamu tahajudnya yang kontinu Muhammad. Tahajudmu yang istiqomah, jangan putus-putus, jangan berhenti. Setiap malam Anda harus tahajud, kata Allah. Sekalipun sudah ada 5 waktu aku wajibkan kepada kalian dan umat kalian, Anda harus tahajud. Kenapa? Fa innan nusrata ma'aqiyamil lail. Karena pertolonganku ada di sana, kata Allah. Pertolonganku ada di tahajud itu. Kalau 5 waktu sudah banyak yang make, istilah teleponnya ya, sudah banyak yang make. Tapi kalau tahajud jarang yang make. Orang dalam senyap tidurnya, lelap tidurnya, kita mau sempat ambil air wudhu, sholat malam di sepertiga malam yang terakhir, curhat kepada Allah, rekas kepada Allah, pertolongan Allah ada di sana. Dan di hadis lain dikatakan, kalau baginda Rasul punya persoalan, punya masalah, idza hazabahu amrun badarahu ilas sholah. Kalau Nabi sedang dirundung masalah, beliau segera sholat. Ini bukan sholat 5 waktu, tapi sholat sunat. Di antaranya sholat hajat. Memohon kepada Allah agar persoalan dimudahkan. Merubah budaya Arab tidak gampang. Merubah tradisi Arab saat itu tidak mudah. 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah, tantangan berat sekali. Rintangan datang melintang, cobaan silih berganti. Rasulullah berdakwah dalam rangka meluruskan iman, membina akidah umat, menanamkan tauhid tidak mudah. Allah ngasih solusi, Muhammad kalau malam kamu tahajud. Walaupun sudah kewajibkan 5 waktu, makanya menurut ulama fikih yang namanya tahajud buat baginda Rasul hukumnya wajib. Kalau buat kita sunnah muakkadah. Persoalan yang kita hadapi, coba kita ketuk di pertiga malam terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ada persoalan baru lagi di kantor. Atasan saya selalu tidak menilai hasil kerja saya, ya Allah. Mohon solusinya. Allah yang bikin masalah pada hakikatnya. Allah yang bikin persoalan hidup ini pada hakikatnya. Tapi Allah juga sama yang bisa mengurai persoalan dalam hidup ini. Semuanya persoalan akan diurai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia rahimakumullah, bahwa ini terhitung hari tenang. Mungkin Rabu kita sudah pilpres, pileg dan sebagainya. Itu gunakan hak pilih kita masing-masing, jangan sampai jadi golput nanti ya. Karena dalam kitab fikih siasi ya, fikih politik, kata Imam Mawardi, labudda linnas min imaratin barotan kanat au fajuratan. Dalam fikih politik, fikih siasi itu dikatakan bahwasanya manusia itu pasti harus punya pemimpin. Baik pemimpin itu baik ataupun pemimpin itu buruk. Pemimpin itu harus ada di sebuah negara, sekalipun itu zalim pemimpin itu. Sekalipun pemimpin itu tidak adil. Kenapa? Lebih baik ada pemimpin yang sekalipun tidak adil ketimbang tidak ada pemimpin sama sekali, perhitungannya. Maka ulama fikih mengatakan jangan jadi golput, pilih sesuai dengan hati nurani. Indonesia memang menganut ajaran demokrasi, sekalipun kita tahu demokrasi itu hakikat aslinya ya, bukan ajaran Islam, sekalipun nilai-nilainya di Islam kalau Islam itu kan wa amruhum syura bainahum atau wasyawirhum bil amri, Al-Imran ayat 159 itu. Bermusyawarahlah yang mufakat, ada persoalan musyawarah. Mau bikin pemimpin musyawarah. Itu kalau dalam Islam ajarannya adalah musyawarah mufakat. Demokrasi ajaran Yunani kuno ya, barat, diterima di Indonesia sebagai, ini termasuk bukan agama demokrasi tapi semacam budaya untuk membangun sebuah negara, sebuah bangsa. Nah, demokrasi itu sesungguhnya nilai-nilainya itu di Islam ada. Yang biasa kita jalankan yaitu sholat jamaah 5 waktu. Sebelum demokrasi ada, di Islam sudah ada ajaran demokrasi dalam jamaah sholat.
Ciri-ciri demokrasi ada 3. Kesamaan kewajiban, kesamaan dalam hak, dan kesamaan dalam hukum. Coba kita lihat dalam berjamaah sholat di masjid. Orang jamaah sholat di masjid itu kewajibannya sama, wajib menjaga kesucian masjid. Siapapun yang masuk masjid harus lepas sepatu, lepas sandal. Mau jenderal, mau kopral, mau rakyat, mau pejabat, masuk masjid, sandal lepas dulu. Sepatu lepas dulu. Karena kewajibannya sama. Masuk masjid harus suci, melepas itu semuanya. Sama dengan orang haji ke Mekah kan itu ya. Harus dilepas status sosialnya dulu. Mau profesor, mau doktor, kalau sudah umroh, haji, udah lepas, hilangkan semuanya itu. Semuanya adalah sama di mata Allah Subhanahu. Bahkan yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Kewajibannya sama, masuk masjid itu sama. Dalam demokrasi, kepemimpinan sebuah negara juga sama. Siapapun ada kewajiban menjaga negara ini, bagaimana pemerintahan ini bisa bersih, suci, itu kita hukumnya sama. Di dalam sholat jamaah itu kewajibannya sama, bahwa sholat itu harus menghadap kiblat, menghadap ke barat. Kalau Indonesia ya kiblat, sama, semuanya wajib. Dan sholat wajib berdiri, sholat wajib menutup aurat. Siapa saja kalau sholat harus menutup aurat. Yang kedua, haknya sama, demokrasi itu. Filosofi sholat jamaah, semua mau makmum, mau imam, mau jenderal, mau kopral, punya hak yang sama. Siapa yang jamaah sholat di masjid, pahalanya 27 derajat. Siapa yang jamaah sholat di masjid, pahalanya 20 derajat. Dan semua punya hak yang sama. Soft di depan, tidak boleh kita kafling-kafling. Yang sudah haji, softnya depan sendiri umpamanya. Yang belum haji, lagi umroh, soft kedua. Yang rajin sodako, soft ketiga. Kemudian yang belum apa-apa, yang belum nikah, soft keempat. Nggak bisa begitu. Siapa yang duluan masuk ke masjid, dia punya hak yang sama menempati soft yang pertama. Memang benar soft pertama pahalanya lebih gede ketimbang soft kedua. Dan seterusnya ke belakang. Karena rahmat Allah, kata Nabi, turun kepada imam. Kemudian ke soft belakangnya. Belakang imam maksudnya, ke kanan dulu, baru ke kiri. Baru soft kedua dan seterusnya. Tidak ada bedanya siapa saja yang jamaah sholat di masjid, pokoknya dapat pahala 27 derajat, haknya sama. Dan kewajibannya juga sama. Semua yang jamaah di masjid harus taat hukum, harus patuh hukum undang-undang di dalam sholat. Undang-undang dalam sholat itu ada, bahwasanya ada batalnya sholat. Kalau imam sedang sholatnya batal, yang di belakang imam harus menggantikan imam. Imam salah bacaan, dan dalam fikih itu ya, dalam fikih itu lebih rinci lagi. Persyaratan jadi imam itu lebih sulit ketimbang jadi makmum. Siapa saja jadi makmum bisa, tapi jadi imam ada kriterianya dalam fikih itu. Harus dicari yang ahsan, mohon maaf, yang paling ganteng, kira-kira begitu. Kalau sama-sama ganteng, ada orang dua sama-sama ganteng, bagaimana? Yang afsoh, yang paling fasih bacaan Qur'annya. Kalau sama-sama fasih, bagaimana? Kita pilih yang dia a'lam, yang paling pinter, paling mahir, paling tahu ilmu, tapi bacaannya sama, gantengnya sama umpamanya. Sekarang pinter mana, alim mana, cerdas mana, sisi agamanya, itu jadi imam sholat. Sama-sama yang paling sepuh atau yang paling tua. Itu kriteria dalam sholat. Ternyata
filosofi dalam sholat jamaah ini kalau kita terapkan dalam sebuah negara tidak jauh beda. Memilih pemimpin dalam Islam itu tidak sembarangan. Tadi ada kriteria tadi ya, harus jadi pemimpin tidak, kalau dari rakyat itu paling gampang, lahir jadi rakyat. Tapi kalau jadi pemimpin ada kriteria. Kata Nabi, khiyarukum, yang paling bagus di antara kalian yang layak jadi pemimpin. Dan pemimpin kalau dalam Islam ada sidik, amanah, tabligh, fato, harus jujur, bisa memegang amanah, menyampaikan, tidak ada yang ditutup-tutupin, transparan, kemudian fatonah, cerdas. Kalau dalam Quran di ayat yang lain, ketika Nabi Musa alaihissalam nampak kehebatannya oleh putranya Nabi Syuaib, putrinya Nabi Syuaib, kata putri Nabi Syuaib, ayah, ini Musa pantas dijadikan karyawan kita. Inna khairu man istajartal qawiyul amin. Karena sesungguhnya yang pantas jadi karyawan, jadi pimpinan itu punya dua sifat. Al-qawiyyu ada kapabilitas, kemampuan, al-amin bisa dipercaya. Kita cari kriteria yang itu. Hadirin yang mulia rahimakumullah, bahwa filosofi di dalam sholat ini luar biasa. Pilihlah imam yang bagus bacaannya, yang ilmunya paling matang. Kemudian kalau toh imam ini salah, makmum wajib negor, dan negornya tidak boleh sembarangan. Kalau salah gerakannya, subhanallah. Kalau salah bacaannya, tirukan Al-Fatihah, enggak apa, lupa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tadi dilanjutin oleh imam. Jadi ada kebijakan dari seorang makmum. Hadirin yang berhormat, sekali lagi bahwasanya buat kita bersama, wasiat dari Allah Ta'ala kepada baginda Rasul, hakikatnya buat kita bersama. Hidup ini selalu ada persoalan yang dihadapkan kepada kita semuanya, tapi kalau kita punya waktu khusus untuk rekes, untuk curhat kepada Allah di sepertiga malam terakhir, ini luar biasa. Kenapa? Itu adalah kebiasaan para ulama, para nabi dahulu, pasti dia sholat malam. Tidak usah banyak-banyak, minimal tahajud 2 rakaat. Kemudian hajatnya 2 rakaat. Kemudian witir. Witir kalau sudah mepet subuh 1 rakaat saja cukup. Dan di situ habis sholat kita matur curhat kepada Allah Subhanahu. Itu kebiasaan para nabi, para ulama. Sehingga setiap persoalan yang kita hadapi, Allah pasti kasih solusi. Seperti ini tadi ada pesan jam 1 harus sudah mandek. Ini sudah jam 1. Dari kami mohon beribahan kemaafan atas segala kekurangan dan kekhilafan. Harapan besar kita, mari kita senantiasa berdoa mudah-mudahan seluruh persoalan hidup kita diberikan kemudahan Allah Ta'ala, dan bangsa ini Allah berikan pemimpin yang pantas, yang layak untuk memimpin negeri ini, sehingga ke depan Indonesia bisa menjadi baldatun, thayyibatun, warabun, wafur, dan barangkali ada keluarga kita, saudara kita, kerabat kita yang kurang sehat, Allah berikan kesehatan kembali, berkah doa kita bersama, ala hadihin niyah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Fa yasin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdu yafi ni'amaika fi mazidah ya rabbana, kal hamdu kama yanbaghi li jalali karim ma'adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa lidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqqa wa su'il qada wa syamdil 'ada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.